Mari kita baca tema untuk bulan ini, yaitu Holy Passion. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, seberapa besar ya kasih Allah akan dunia ini? Seberapa besar kasih Allah kepada kita semua, saudara? Kita akan bisa mengatakan bahwa kasih Allah itu sangat besar. Jika kita ini bisa memahami dua hal ya, saudara. Tapi masih banyak orang di luar sana, mereka belum bisa memahami dua hal ini. Sehingga mereka itu mengabaikan hadiah kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap manusia. Dua hal ini yaitu yang pertama ya saudara, kalau kita tidak memahami siapa diri kita yang menerima kasih Allah itu, kita harus mengerti ya saudara, kalau kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang jatuh di dalam dosa. Dalam Alkitab dinyatakan dengan jelas ya saudara bahwa Adam dan Hawa itu telah jatuh dari kesucian mereka yang mula-mula, dari kesucian mereka yang mula-mula. Padahal Adam ini saudara, pada mulanya dia itu suci ya saudara, belum dicemari oleh dosa. Karena firman Tuhan mengatakan Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya saudara. Tapi pada akhirnya mereka yaitu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah ya saudara. Yaitu melanggar perintah Allah yang istimewa, yaitu larangan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perbuatan ini adalah dosa manusia yang pertama ya saudara. Mereka ini melakukan atas kehendaknya sendiri, atas keinginannya sendiri. Dan mereka, Adam dan Hawa ini tidak mendengarkan firman Tuhan, tapi Adam dan Hawa lebih mendengarkan perkataan si iblis ya, melalui si ular. Dan apa akibatnya? Setiap dosa itu selalu membawa hukuman. Dan ada beberapa hal, beberapa hukuman yang langsung diterima oleh Adam dan Hawa ya saudara. Yang pertama itu ular juga mendapatkan ini ya saudara, apa itu? Dijatuhi hukuman sama Allah. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ular. Yang kedua juga dijatuhkan kepada perempuan ya saudara. Kita baca di dalam Kejadian 3 yang ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu untuk mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu,
namun engkau akan birahi dengan suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Yang ketiga adalah hukuman juga dijatuhkan kepada laki-laki ya saudara, yaitu akan bersusah payah, berlelah-lelah untuk mencari rezeki. Kita baca selanjutnya ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Seringkali ya saudara-saudara, kaum suami itu banyak mendengarkan perkataan istrinya daripada perkataan Tuhan. Seringkali kita mendengar suami yang masuk penjara karena korupsi, karena permintaan suaminya yang begitu besar. Dan juga banyak suami-suami yang akhirnya bunuh diri karena tidak bisa menuruti keinginan istrinya. Tapi yang keempat saudara, hukuman yang keempat itu dijatuhkan pada bumi ya saudara. Kita baca ayat selanjutnya yang ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara, akibat hukuman itu, bumi ini mengeluarkan semak duri dan rumput duri ya saudara. Dalam Alkitab itu, duri itu dilambangkan kejahatan. Kita yang ini apa itu yang terakhir adalah hukuman yang tidak langsung ya saudara. Hukuman yang tidak langsung itu adalah hukuman kekal atau kematian kekal, yaitu yang coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 yang demikian firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, dosa itu telah masuk ke dalam semua manusia oleh sebab perbuatan atau dosa Adam. Oleh sebab itu manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Manusia dilahirkan mempunyai sifat dosa. Dan Tuhan Allah telah berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Oleh sebab itu segenap dunia berada di bawah hukuman, murka dan kutuk Allah. Kita baca di dalam Roma 5 ayat yang 12. Roma 5 ayat yang 12 yang berbunyi demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena itu dosa itu ini tadi ya saudara. Dosa itu, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang ya saudara. Jadi hukuman yang tidak langsung itu adalah hukuman kekal atau kematian kekal ya saudara. Dengan demikian jelas bahwa oleh sebab dosa ya saudara, oleh sebab dosa, oleh sebab melawan Allah, roh manusia itu telah dipisahkan dari Allah. Pikirannya menjadi gelap, bodoh, tubuhnya bisa diserang oleh sakit penyakit, serta akhirnya manusia itu takluk kepada kematian. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia tidak berpengharapan sebab ia berdosa. Demikian ya saudara, kita harus memahami. Yang pertama tadi saya mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa memahami siapa diri kita yang menerima kasih karunia itu,
sebelum kita ini hidup baru, yaitu sebelum kita lahir baru, saudara ya, kita ini adalah manusia berdosa. Kita ini sudah terpisah dari Allah. Bahwa kita ini adalah manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang harus kita mengerti terlebih dahulu, saudara. Supaya kita bisa mengerti bahwa kasih Allah begitu besar. Dan yang kedua adalah kalau kita bisa mengatakan bahwa kasih Allah itu besar, jika kita bisa memahami bagaimana kasih Allah, ya saudara. Hakikat Allah itu adalah kasih. Kasih Allah itu tidak tergantung atas diri kita. Apakah kita ini baik, apakah kita ini orang yang pandai, apakah kita ini orang yang patut, ya saudara, tidak. Tapi karena Allah sendiri itu adalah kasih. Oleh karena itu Tuhan Allah itu merindukan semua manusia itu diselamatkan. Tuhan tidak mau seorang pun binasa, ya saudara. Dan Tuhan Allah telah menyediakan tebusan supaya jangan ada manusia yang binasa. Kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9b. 2 Petrus 3 ayat 9b yang berbunyi demikian. 2 Petrus 3 ayat 9b, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Oleh karena itu, kita ini membutuhkan kasih Allah, ya saudara, yaitu kasih karunia Allah. Kasih karunia itu adalah kasih Allah yang bekerja di dalam hati kita, ya saudara. Kasih karunia itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, agar yaitu untuk menarik kepada Allah. Melalui Roh Kudus, Tuhan Allah itu menarik dan mengajak orang-orang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat, ya saudara. Dan Tuhan Allah membawa orang itu dalam pilihannya. Karena Tuhan itu memberikan hak kebebasan, ya saudara, kepada semua orang. Tuhan itu menawarkan, memberikan, dan pilihan itu ada kepada kita. Keputusan itu ada pada manusia. Jadi, apakah kita ini mau bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Itu keputusan terakhirku ada pada manusia sendiri, ya saudara. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 44 yang bagian A. Yohanes 6 ayat 44a yang berbunyi demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku, oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Roh Kudus ini bekerja melalui hati nurani, ya saudara. Roh Kudus ini bekerja melalui hati nurani kita. Melalui firman Tuhan, melalui kesaksian orang kudus, melalui para orang saleh yang mengerti, yang bisa membawa atau memakai firman Tuhan dengan benar, ya saudara, sehingga dapat menarik orang-orang kepada Kristus Yesus, Tuhan, ya. Dan Roh Kudus ini dengan berbagai macam cara memanggil manusia. Nah, panggilan Bapa itu yaitu di dalam tema kita pada
bulan ini ya saudara, panggilan Bapa itu ada di dalam tema kita pada bulan ini, yang tadi kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, panggilan Allah untuk manusia ini, yaitu untuk memberikan kasih karunia-Nya, yaitu hadiah kudus itu sendiri, tergantung pada pilihan kita ya saudara. Tergantung pada keputusan kita atau kehendak kita. Apakah kita mau menerima hadiah kudus itu? Apakah kita mau bertobat dan menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu adalah dari kita sendiri. Tuhan mau manusia yang memutuskan sendiri. Apakah dia mau bertobat? Apakah dia mau menerima hadiah kudus dari Tuhan? Jika kita meresponnya dan kita menerimanya, maka janji Tuhan, kita memperoleh hidup kekal. Maka hukuman kekal, kematian kekal, tidak berkuasa lagi atas kita yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.